Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah salawatullahi alaihi wasallamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang sampai sekarang kita menjadi pemburu syurga Allah, pemburu pengampunan Allah, pemburu cari ridha Allah. Mudah-mudahan semua yang kita sedang mengejar dan mencari itu, Allah secepatnya memberi ridhanya, membuat kita terlindungi olehnya, dan sehat badan, tenang pikiran, lancar urusan, dan Allah insya Allah dengan izinnya akan membuka pintu rezeki yang sesuai dengan Allah lihat untuk kita. Bapak dan Ibu, pagi ini kita mengkaji hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan. Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu an, kata Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ibna Adam, wahai manusia keturunan Nabi Adam, innaka anta badzula al-fadla khairul lak. Innaka anta badzula al-fadla khairul lak. Kalau kamu bisa menyisihkan hartamu setiap hari, yang kelebihan itu sedikit-sedikit kamu sisihkan dan kamu infakkan, khairul lak, itu yang terbaik dalam hidupmu, mencari ridha Allah, mencari perlindungan Allah, mencari pengampunan Allah, mencari surga Allah. Sisihkan al-fadla, kelebihan yang sedang Allah berikan kepada kita untuk orang lain. Khairul laka, itu lebih baik untuk hidupmu. Hidupmu tidak lama kok di sini. Hidup kita enggak lama. Sisihkan al-fadla yang bisa kita sisihkan, berikan kepada orang yang membutuhkan. Khairul laka, itulah cara, salah satu cara untuk membuat Allah ridha dalam hidupmu, untuk membuat Allah berhak ingin melindungimu dan menjanjikan dirimu akan dimasukkan dalam surganya. Jawab serentak, jelas. Adapun wa in tumsikhu, adapun kalau kamu mencoba-coba untuk tidak mengeluarkan sisa hartamu kepada orang lain, mencoba-coba beralasan masih banyak kebutuhan yang lain, mencoba-coba mengatakan saya kurang uang, saya kurang harta, mencoba-coba ke situ, wa in tumsikhu syarrul lak, syarrul lak, itu adalah kehidupan yang paling jelek yang sedang kamu tempuh itu. Syarrun lak, kehidupan yang paling jelek sedang kamu jalani itu. Jawab serentak, jelas. Dua poin sudah. Poin yang ketiga, wala tulam. Wala tulamu ala kafafin, kata Rasulullah. Wala tulamu, jangan kamu mencaci maki dirimu ala kafafin karena hidupmu sederhana.
Jangan kamu merasakan tersudut, merasakan terpencil, merasakan terhina, merasakan tidak terhormat dalam masyarakat karena kafafen, sederhana hidupmu itu. Jangan wala tulamu ala kafafen. Jangan kamu merasa hina, merasa rendah karena hidupmu sederhana. Jangan. Jangan sayang, jangan. Hidup sederhana itu bukan hina loh. Hidup sederhana itu bukan rendah loh. Tapi hidup sederhana itu hidup Rasulullah, hidup para sahabat-sahabat, hidup para ulama-ulama yang terhormat di dunia dan mulia di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhormat. Amin. Coba jawab serentak. Jelas? Sudah 3. Yang keempat, wabda biman ta'ul. Allah. Wabda biman ta'ul. Kalau saya punya harta bagaimana Ustaz? Saya ada kelebihan serupiah, 2 rupiah, sepeser, 2 peser, seketep, 2 ketep. Ketep tahu nggak? Di bawah 1 rupiah itu. Tolong ya. Kalau ada uang itu sedikit, kemana saya harus berinfak yang pertama? Rasulullah bersabda, wabda biman ta'un. Maaf, bahagiakan keluargamu dulu. Yang tanggung jawabmu siapa? Istrimu, anakmu, orang tuamu. Siapa adekmu yang bahagiakan mereka dengan uang kelebihanmu. Uang yang bisa Anda sisihkan. Itu prioritas. Wabda prioritas. Wabda prioritas. Kepada keluarga tanggung jawabmu. Jawab serentak. Jelas. Sudah berapa? 4. Yang kelima. Tuh penutup. Enggak lama pengajian. Penutup. Belum dibuka udah tutup duluan. Yang kelima, wal yad al-ulya, tangan yang memberi. Wal yad al-ulya, tangan di atas. Wal yad al-ulya, tangan terhormat yang di atas dan memberi. Khairun, itu lebih mulia. Minal yad as-sufla, daripada menadah, daripada meminta, daripada memohon, daripada mengharapkan. Demi Allah saya katakan, yang memberi itu raja terhormat, yang menerima itu budak. Poin yang terakhir ini kita jabarkan sedikit. Ini bulan Ramadan. Adapun mengharap THR dari orang, itu jangan di bawah lu. Hina kamu. Mengharap THR apa sih? Tantangan hiburan apa itu? Yang sering-sering terima, yang sering-sering memberi, tolong kesingkatannya apa? Yang sering memberi. Tunjangan hari raya. Yang menerima lupa. Jangan coba-coba. Kalau kita sebagai pekerja di sebuah masjid mengharapkan THR, ini tangan di bawah, Anda hina. Kalau kerja di perusahaan mengharapkan 2 hari lagi akan datang THR, Anda hina. Dari siapapun Anda mengharapkan hina. Tidak ada kewajiban, ini agama dulu. Tidak boleh mengharapkan, tidak boleh menunggu-nunggu. Kalau dia berikan, tuh terima dengan baik. Oh, dia kewajiban peraturan pemerintah, dia berikan, jangan mengharapkan. Beda mengharapkan dengan menerima tanpa mengharapkan. Jawab serentak. Jelas? Oh, itu peraturan pemerintah, enggak apa-apa, tapi tidak mengharapkan. Orang mengharapkan itu, orang ngemis-ngemis, apalagi buat proposal untuk diberikan THR. Jawabannya, izin berbicara. Al-yad al-ulya
pemberi khairun raja, mulia, terhormat, minal yad as-sufla, daripada si penerima yang mengharap-harap. Oh, bagaimana caranya ini? Bagaimana? Tapi itu kan peraturan mereka. Jawaban maaf. Lihat Rasulullah. Udah belajar 3-4 hari yang lalu di masjid ini subuh. Rasulullah panggil Sayyidina Umar. Umar, sini, khudhu. Ambil harta yang aku berikan kepadamu. Umar mengatakan, bukan menolak ya Rasulullah. Tuh. Coba lihat. Umar memposisikan dirinya menjadi orang terhormat, bukan menolak ya Rasulullah. Aktihi, tolong berikan kresek, besek ini, THR ini, istilah kita sekarang. Istilah kita. Tolong berikan THR ini. Aktihi, man, orang-orang. Huwa, yang orang itu. Afqar ilaihi minni, lebih membutuhkan daripada saya. Rasulullah mengatakan, ya, khudhuhu, tapi ambil. Karena kamu apa? Saya berikan tanpa kamu mengharapkan. Ghairi musyrifin, tanpa kamu harapkan. Wala sailin, bukan kamu ngemis-ngemis, minta-minta. Yang cacat hukum di situ adalah bukan menerima saja, tapi yang cacat hukum itu adalah Anda mengemis-ngemis, mengharap-harap, meminta-minta. Di situ tercontreng namamu, cacat namamu. Adapun ada yang memberikan, jangankan orang lain, Ustadz juga kayaknya menerima kalau diberi. Lah, begitu Rasulullah bicara dengan Umar, langsung ditambah. Enceta, kalau setelah kamu terima, kulhu, kamu kalau manfaatkan di rumah dengan keluarga. Makan, gunakan, goreng ayam kalau itu minyak. Wa enceta, kalau kamu tidak membutuhkan, berikan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga sedekah itu dari kamu, bukan dari pemilik harta itu. Karena sudah milikmu tadi pemberian. Jawab serentak dengan semangat pagi. Jelas? Jelas. Berapa kesimpulan pengajian kita hari ini? 5. Nomor 1 lupa, nomor 2 enggak ingat, nomor 3 teruskan saja, jangan enggak usah nanya-nanya kami. Ulang. Ibu saja dulu. 1 lupa. Bapak yang kedua enggak ingat. Yang ketiga lanjutkan saja. Kita siap nguping. Jawab serentak. Jelas? Itulah pengajian kita. Mudah-mudahan, tolong aminin, mudah-mudahan yang hadir dalam masjid yang mulia ini, mudah-mudahan yang ikut pengajian subuh, salat subuh di sini masjid mulia ini, Allah bukakan pintu rezeki sebaik-baiknya. Amin. Allah bukakan pintu kesehatan sebaik-baiknya. Amin. Allah muliakan di dunia dan Allah muliakan di akhirat. Amin. Nomor 1, kesimpulan dengan baik-baik. Nomor 1, harta yang kita miliki bukan hanya milik kita. Ada hak orang lain. Mau terhormat Anda, berikan. Kalau Anda mau tidak terhormat, jangan berikan. Ulang. Harta yang kita miliki bukan milik kita dengan keluarga dan anak-anak. Itu ada hak orang lain. Begitu Anda keluarkan, Anda terhormat. Itu 1. Jawab serentak. Jelas? Yang kedua, Anda pelit, banyak alasan. Listrik belum dibayar, ini belum, itu belum. Akhirnya pelit. Begitu Anda pelit, Anda sedang menempuh jalan Anda paling jelek hidup ini. 2. Udah 2. Udah berapa? 2. Yang ketiga, kesederhanaan kita bukan sebuah kehinaan dalam masyarakat. Kesederhanaan kita bukan sebuah kehinaan dalam masyarakat. Enggak rendah kita. Malah sederhana itu mulia. 3. Yang keempat, mulai yang pertama kepada keluarga, tanggung jawabmu. Jangan Anda sangat murah kepada orang Parung, sangat murah kepada orang sono, sangat murah dengan teman-temanmu.
Giliran dengan keluargamu pelit 17 setan. Jawab serentak jelas. Itu tidak boleh. Prioritas ke keluarga dulu. Bu, prioritas ke keluarga dulu. Sudah 4. Yang keberapa sekarang? Yang kelima sekarang. Yang kelima adalah maaf, yang memberi raja, yang menerima budak. Pilih yang mana? Tak pilih budak dulu lah katanya. Siapa yang bilang budak dulu? Udin ini udah nakal nih. Pilihnya bukan budak dulu. Jadikan Anda sebagai raja yang menerima budak. Boleh enggak menerima? Boleh. Tapi dengan syarat, jangan ngemis, jangan minta-minta, jangan berharap. Begitu Anda mengemis, minta-minta, berharap, itu adalah Anda tidak terhormat. Tapi kalau diberikan dengan sukarela, datang Pak Bunadibi, maaf, ini 1 karung, entah apa dalamnya, butuh sebuka emas 1 karung. Emas apa? Emas Jawa. Anak dibalut 1 karung. Jawabannya diterima. Anda ngemis enggak? Minta-minta enggak? Minta enggak? Kalau Anda tidak mengemis, tidak mengharap-harapkan dan tidak meminta-minta, orang beri, terima. Datang Pak Awin, Bi enggak ada apa-apa, cuma timun suri ini. Ada 5. Sebesar-besar paha. Sudah pecah. Allahu Akbar. Saya enggak minta, enggak. Ambil. Tapi kebanyakan offer ke Udin, offer ke Ajiwen, offer Pak Bunadi. Kenapa Bunadi? Ada lagi enggak? Enggak boleh. Ada lagi Bi? Enggak, itu enggak boleh. Jawab serentak jelas. 5. Cuma tambahan tadi uraian hadis ini, THR kalau diberikan terima. Tapi kalau Anda mengharap-harap, apalagi orang yang tidak memberikan THR, Anda caci maki. Kayak apaan tuh? Mulut begini, mulut bu, lihat mulut. Apaan tuh? Mulutnya miring kanan, miring kiri, caci maki orang. Dia punya harta, Anda sibuk apa sih? Tapi THR, la ilaha illallah, Anda jangan posisikan Anda menjadi orang hina. Kalau dia berikan alhamdulillah, kok kurang semangat. Kalau dia berikan alhamdulillah. Kalau tidak dia berikan keterlaluan. Lah, enggak lah. Masa keterlaluan? Enggak ada yang dalam agama, ini agama dulu. Tidak ada hak enggak hak. Gaji lain. Kalau gaji itu adalah wajib. Kalau enggak dikasih kita sembelih. Orang itu ramai-ramai. Kalau enggak dikasih kita sembelih. Tapi kalau THR ada tambahan, itu peraturan pemerintah, tetap tidak boleh mengharap-harapkan. Kalau diberikan alhamdulillah. Kalau tidak diberikan demo. Itulah enggak tahu budaya ini. Agama jangan musyrik kau mengharap-harapkan. Jangan mencari-cari, apalagi mencaci maki. Bu, kita punya tetangga kaya, kita bilang enggak tahu orang itu, seumur hidup enggak pernah ada THR. Bu, jangan posisikan kita orang tidak terhormat. Alhamdulillah, maaf, yang orang lain sudah sakit-sakit, kita masih siap ke masjid setiap subuh. Saya mau tanya sekarang, mulia siapa? Orang lain sudah pergi di pertendaan Slegoso. Pertendaan apa tuh? Pemakaman. Udah di sana, tinggal tulang belulang. Kita di masjid ini, masya Allah, tabarakallah, masih makan sahur pakai tahu tadi, pakai tempe tadi. Alhamdulillah. Pilih yang mana bu? Pilih makan dada ayam dan Kentucky dan KFC, entah apa seabrek, tapi pergi secepatnya ke kuburan. Atau pilih makan tahu tapi kita masih sehat walafiat. Pilih yang mana bu? Bukan pilih makan ayam tapi sehat walafiat. Jawab serentak jelas. Inilah masjid kita yang mulia. Pokoknya enggak mau rendah, enggak mau kalah. Yang kita tanya yang lain, yang dia jawab lain. Pilih bu, pilih makan ayam, mobil di mana-mana, kaya luar biasa, pakaiannya luar biasa, tapi pendek umur, tapi makan tahu tempe kerupuk nasi putih, tapi panjang umur. Bu,
Pilih yang mana? Pilih panjang umur dan fasilitas hidup cukup, betul? Itulah orang legusuk. Mudah-mudahan tolong diaminin. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap pagi begini hadirkan dan komitmen untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita kembali untuk selama-lamanya. Jawab serentak, jawab. Jelas. Baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.